Jamaah tamu undangan yang sekalian dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah Mau'izatul Hasanah yang insyaallah disampaikan oleh Gus Haji Ahmad Musyaffa Suyuti. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidar mungkinlah amma ba'du. Hingga kalau melihatkan para alim, para asatid, para kiai sesepuh sebuah berkhusus Sayyidul Walid, Rama Kiai Haji Maksudul Hadi, Sayyidul Am, Kiai Haji Murtado Nur Hadi dan Kiai Haji Nur Hadi dan segenap Kiai Haji Musyaffa Nur Hadi dan segenap keluarga besar Duriat dari Bani Nur Hadi dan Bani Suhud yang saya muliakan, para alumni undangan dan segenap santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, patut kita syukuri saling lalu menikah dua kali tanya sedaya sebagaimana yang disampaikan kalian Kiai Haji Murtado Nur, kita tak sesakan istiqomah melaksanakan peringatan haul keluarga Bani Nur Hadi dan keluarga Bani Suhud, tapi khusus Ummina Haja Nur Hasanah. Semoga kehadiran panjenengan sedaya dan segala sumbangsih andil panjenengan sedaya dalam pelaksanaan kegiatan yang istiqomah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan sholih makbulah. Sekaligus acara atau kesepakatan memperingati wafatnya seseorang, apalagi orang-orang besar, orang-orang hebat, niki menambah keyakinan kula kali panjenengan sedaya akan negeri akhirat, akan akhirat. Dan kula kali panjenengan sedaya memang bukan diciptakan untuk di dunia, tapi untuk akhirat. Dunia ini hanya sekedar mazra'ah, dunia ini hanya sekedar numpang lewat, dunia ini hanya sekedar sarana untuk mendapatkan tujuan yang paling utama, yaitu kebahagiaan dan keselamatan dan akhirat kelak. Mugi-mugi dengan mengikuti acara semacam ini, kula kali panjenengan tambah yakin akan akhirat, tambah cinta akan akhirat, otomatis ini akan meningkatkan energi kita untuk lebih semangat beribadah dan sanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa malih akhir kehidupan kita di dunia ini juga sebuah misteri besar. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan di mana ajal menjemputnya. Kematian ini merupakan misteri. Tetapi kalau kalimatnya sedaya boten perlu takut khawatir akan kematian, karena kematian ini hanya nyicipi mawon. Kullu nafsin dha'iqatul, cuma dha'iqah, cuma nyicipi sekedik mati. Yang jadi masalah kita adalah al-hayat ba'dal maut, kehidupan kita setelah kematian kita. Makanya ketika seseorang berupaya dan berusaha untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kematiannya, itu disebut Rasulullah digolongkan sebagai orang yang kayis, yang cerdas, bahkan akyas, orang yang paling cerdas. Mandama nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengontrol dirinya sekaligus orang yang mempersiapkan
untuk kehidupan setelah kematian. Karena setelah kematian kita inilah yang jadi masalah. Disitulah kita akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Kalau mati ini sekedar inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mati ini sekedar kemudian nahnu nuhyil mauta, dihidupkan kita oleh Allah SWT. Saat itu pulau kali panjenengan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu saja, wa atharahum, dan jejak-jejak kita, pacak pulau kali panjenengan sedaya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ahsayna itu tercatat dengan detail dan terperinci, tidak ada satu titik pun yang ketinggalan. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niki yang jadi masalah, bukan mati yang jadi masalah, tapi hidup setelah kematian kita. Apakah kita selamat dengan apa yang telah kita lakukan di dunia? Apakah kita selamat dengan asar-asar kita, dengan jejak-jejak kita? Makanya sungguh bersyukur kalau kali panjenengan diparingi pelajaran wonten acara-acara hall gospel saat menikah, pelajaran bahwa bahagianya beliau menggunakan Nur Hasan karena mempunyai asar yang jelas. Ini asar beliau ini. Pondok pesantren Sunan Kalijogo itu termasuk min asar beliau. Bersama Sayyid Walid Haji Muhsin Nur Hadi, beliau merintis ini. Ini asar beliau. Dan asal yang luar biasa karena asal yang ta'alluqnya dengan ilmu. Ini luar biasa. Ilmu ini tidak main-main. Ilmu inilah yang menjadikan pulau kali panjenengan sedaya lebih mulia daripada malaikat. Ketika malaikat protes, komplain kepada Allah SWT, ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Protes, kenapa menungso itu dadosaken khalifah fil ardh? Saat itu padahal malaikat itu luar biasa ibadahnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat beribadah. Makanya kemuliaan manusia itu bukan karena ibadahnya, tapi ternyata di hadapan Allah karena ilmunya. Manusia ini dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat karena ilmunya. Wa allama adama asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika diadu ilmu antara manusia dan malaikat yang ahli ibadah, kalau masalah tasbihnya malaikat, ibadahnya malaikat pun dibandingkan dengan ibadah pulau kalian jauh kelasnya. Tapi dengan ilmu malaikat angkat tangan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat boten kalah, boten saged menang kali menungso karena ilmu. Jika manusia ini dimuliakan oleh Allah melebihi malaikat dengan ilmu. Dan manusia ini dimuliakan oleh Allah bukan karena penampilannya, ganteng, ayu, gagah, bukan karena kuatnya, bukan. Kata Syekh Fikri, beliau mengatakan falaisa fatul insan ala ghairi bi husnil libas fatuyur fil hawa ahsan min libasan wala bi quwwatil jism fal fil wal ba'il aqwa min jism. Kata Syekh Fikri, manusia itu disebut hebat, mempunyai kelebihan bukan karena penampilan. Kalau mau adu penampilan, fatuyur fil hawa ahsan min libasan, lebih indah burung-burung yang berterbangan di udara daripada manusia. Jangan semerah makhluk kena ahli Pak. Pak, yang mau kan dalam ini bulan biasa. Ini musafak kali dua Pak, musafak kali satu lebih kali. Mungkin si kali dua berarti, si kali satu. Jangan semerah kena ahli Pak. Warnanya indah, si botak paman ahsan Allah, si botak itu warnanya Gusti Allah. Nanti semerah sing jenenge manuk kena luntur. Oh tidak ada.
Tapi nek alis luntur wonten Bu. Watan nanggal pisan. Koyo yo metu terus salon paling. Nggih. Makanya nopo kondangan wangsul kena udan gledek. Menjeloma gerus bisa pas tengah. Cuma bujung assalamualaikum bujung. Waalaikumsalam masyaallah. Pas aku makan hampir semua. Kaget. Si buat Allah tak kalah. Makhluk itu lebih indah daripada manusia. Semarang walet Pak. Walet itu nopo sih bisa tidak? Iler nih. Iler walet 1 kilo berapa? Ini jutaan. Iler jenengan secedok ini nempel. Gak payu. Iler ini menungso masih ayu-ayu ini gak payu. Sak ganteng-ganteng iler gak payu. Cek dalam iler. Kecuali ini bersumi ayu iler ini. Terus keramat masalah ini. Walau dikuatir kisah bukan karena kekuatan fisiknya, kekuatan balfir dan bagian akwal budisman. Gajah kali umpang lebih kuat daripada ini. Tapi kali ini bukan lagi kompor dan lain. Umroh yang baik sudah kristal ini. Mungkin musim haji ini bisa dikatakan kabeh wong sing makan itu pilek di waktu. Sampai orang-orang Mekah sendiri penduduk Mekah yang tidak mau haji mereka mengungsi ke Taif, ke apa? Kalau ada yang mau keluar haji karena menghindari waktu dan pilek yang dibawa oleh jamaah haji. Ini bulan yang Mekah, musim haji ini kabeh waktu pilek untuk waktu pilek. Di metu tontok sih benar itu saking kuatnya. Kalau nanti menyampaikan ini jamaah, betul usaha dan waktu kalau saya sampai, karena singkat waktu naik pilek, naik waktu pilek naik. Untuk apa? Betul kalau jamaah haji kok gak waktu pilek, misalnya ya kok nanti untuk kira-kira. Bahwa waktu itu kalau nanti tahun pinten kan subhanallah kalau batu waktu waktu pilek sehat, dirasa dikali sama Allah. Walanya minta berapa? Buktinya gak waktu tidak pilek. Nunggu sampai kuat. Kalau manusia kekuatannya terbatas, bapak biar pendekar itu biaya, uang biaya. Tapi itu baru sepuluh. Kalau saya dikit jurusan kan getak semapur bapak ini. Jadi ada batasnya. Bangun itu masya Allah kembang desa ini biaya kembang desa. Tadi kembang Flores. Artinya ada expirednya, ada masanya. Jadi manusia itu bukan karena ibadahnya, bukan karena yang utama lebih bukan karena ibadahnya atau para malaikat, bukan karena kekuatan fisik yang penting, tapi karena ilmu. Makanya ya fa'illahu alladziina minkum ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahkan syahadatnya orang yang berilmu itu bisa sebanding dengan syahadatnya Allah dan syahadatnya para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Makanya asal yang ada ta'alluq dengan ilmu semacam ini, fasilitas untuk belajar dan menyebarkan ini luar biasa. Bahkan dulu zaman Rasulullah Tasik, awal-awal perjuangan kan penuh dengan perjuangan fisik, perang. Tapi tetap dalam kondisi semacam itu pun masih ada yang harus mengisikan waktunya, masih ada yang harus tidak ikut perang tapi dari sana ini. Maka yang minuna lihat firu apa? Tidak boleh. Wayang perang tidak boleh berangkat kabeh. Kudu wonten napa? Falaula nafaro min kulli firqatin ta'ifatun napa? Liyatafaqahu fid din. Kata panjenengan iki para santri. Liyatafaqahu fid din, kemudian waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ini harus ada, makanya disejajarkan. Pahalanya tidak kalah dengan orang yang syahid. Sampai Syekh Hasan Bisri menerangkan tentang sabda Rasulullah SAW, yasfa'u yaumil qiyamah salah satu. Besok terjadi hari kiamat itu yang bisa mensyafaat itu ada 3. Yang pertama al-anbiya. Terus tsummal ulama, tsummas syuhada.
Cuma ini berarti menunjukkan tatib, menunjukkan tingkat. Berarti mari nabi itu ulama. Syuhada itu tasik di sore ulama dalam memberikan syafaat. Ini saking berbagai ilmu, sampai proses Hasan Bisri ketika madadul ulama ditimbang dengan dalam syuhada itu sebuah abad tintanya ulama daripada darahnya para syuhada. Jika peninggalan semacam ini, asal semacam ini, yang beliau yang termasuk perintis bersama Sayyidul Walid dan Muhsin Hadi sangat membanggakan dan perlu disyukuri memang. Makanya perintis-perintis pondok pesantren di poli besar-besaran karena memang ini luar biasa. Ini perlu disyukuri. Dan tujuan dari anak turunnya ini adalah bersyukur. Bersyukur ini mewujudkan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur, alhamdulillah wong tuaku bisa meninggalkan asar yang semacam ini. Jadi ini syukur sekaligus untuk memotivasi. Kalau sama disangkakan, jadi memotivasi itu motivasi pulau Kalimantan Sedoyo untuk siap-siap meninggalkan asar yang baik, terutama asar yang bertakluk dengan ilmu. Ini penting di asar ini. Tapi ada warningnya ini, kaki penerus-penerus, ulama-ulama, kaki penerus-penerus seperti beliau, seperti keluarga kami lah. Jadi wonten warning atau peringatan jangan sampai acara hall semacam ini hanya digunakan untuk pamer keturunan, untuk menunjukkan iki loh aku keturunan wong mulya. Ini penting ya. Penting saya sampaikan kepada Gus-Gus dan Ning-Ning kita. Ini penting ini Gus-Gus sampai kok ada masalah. Karena kalau Gus nanti bukan apa-apa. Ya sampai gawe ya cuma Gus. Ini mak akhirnya kalau pada Gusnya enggak apa-apa. Dan saya Gus asli namanya. Gus asli barang. Iya, ini perlu diperingatkan. Karena kadang-kadang ada aroma kol-kol besar atau kol-kol yang semacam ini untuk menunjukkan pamer dari keturunan duriannya. Iki lo aku, iki lo mbahku bareng ini, iki lo bapakku bareng ini. Ini yang bahaya. Bukan hanya saat ini, kalau saya jangkauannya tadi bukan saat fenomena saat ini, mulai dulu. Karena Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang biasa menjadi Abdul Haddad, itu juga pernah menceritakan dulu zaman beliau itu ada orang yang sering mengatakan Abi wajadi, bapakku, mbahku. Kalau yang ngomong langsung kun ke abi wajadi. Tadi apa bapakmu, mbahmu, cokek bapakmu, mbahmu itu tadi apa yang mbahmu kan? Bapakmu, jangan hanya membanggakan. Kelakuanmu itu bodoh. Cok, tadi bos pernah TV tok, kalau kira-kira ini sing tirakat ini beliau saya tahu sendiri ini sudah luar biasa. Beliau mulai sih, mungkin yang alumni yang lama-lama tahu perjuangan beliau. Bahasa terus kok cok, petanda berdiri toh, tunjukkan perjuangannya harus sama dengan perjuangan beliau. Bukan ngomong, terus pak, kan balik. Jadi apa? Itu bikin apa kamu begini? Kalau inti salah diambil Sayyidul Walid yang bilang. Yo oke. Kalau wani ngomong itu karena Gus. Kalau jadi Gus gak wani ngomong itu. Ini penting Gus itu gak kelinci ngono lho. Kami lo berjuang, kami lo gede pondok. Waduh, petana peneliti mangkeri duding-duding itu iso ni. Kami lo tirakat. Kami lo nanggung utang. Enggak ada utang bagi pondok ini. Enggak ada utang ini, namanya juga alumni yang butuh itu utang pondok ini. Ini penting. Kalau di pulau sampaikan kepada anak-anak saya, kepada saudara saya, kalau kita anak penting cepat dari Gus ini.
Dan saya terus terang, kalau tidak pasti bangga dengan sebutan Gus. Karena nama Gus itu predikat atau titel wewean, bukan prestasi. Kalau malah kagum oleh ini ustaz-ustaz yang ada di pesantren, semua orang berbunyi dari soal pokok. Saya ini jadi ustaz prestasi itu berarti ilmu. Nek Gus kan masih bodoh, tetap Gus. Ngomong mulai sini diceluk Gus kok. Si Meler diceluk Gus lho. Gus Meler. Mau sampai mau bodoh tetap Gus, tapi ya Gus goblok menurut saya. Tapi kan Gus. Lu langsung kan ambil si Gus asli sing mulai lahir aktene Agus itu langsung kan. Ini Gus asli akte. Lu jenenge kan gak ono Gus iki KTP di akte gak ono Gus. Kok kan lebih asli sing Agus iku iki. Pak aktene sak KTP ini sak katae Agus kabeh. Ini wis hebat. Ini saya dapat itu bangga biasa, biasa dengan panggilan itu. Karena itu titel wewean, bukan titel prestasi. Ini penting sampai kata Habib Abdullah Al-Haddad disebutkan wahdah wa iyyaka min qawlil jahul. Hindari takutlah kamu dengan perkataan si bodoh. Napa itu? Perkataannya ana wa anta dunaya fi fadlin wa hasabin. Kamu dan aku punya kelebihan dalam bidang atau dalam nasab. Assalamualaikum, assalamualaikum nih. Mek gogo kali itu entok. Padahal kata beliau, wa qad ta'akhkhara aqwamun, banyak komunitas-komunitas yang tertinggal. Kenapa? Karena ma qasuduna ilal makarim wastaghnau bikana abi. Untuk mencapai kemuliaan itu bukan tidak cukup dengan mengatakan dia bapakku, dia ibuku, berarti cukup dengan itu. Harus ada perjuangan. Makanya gue mengatakan lasna wa in ahsabuna karma. Bukan kami, walaupun kami punya nasab yang mulia, bukan kami. Yauman alal ahsa natakir. Napa nih? Ketika satu hari kita bisa bersandar pada nasab. Jika nopo? Jika nabni kama kana awaluna tabni, kami membangun seperti pendahulu-pendahulu kami membangun. Wa naf'alu mithla ma fa'alu, dan kami bersikap seperti pendahulu-pendahulu kami berbuat bangga. Monggo baru kalau jenengan bisa alimi padha diabai. Perjuangan dia nanti padha wong tuane baru boleh dibanggakan. Tapi nek ini sampai di level nek padha stop perlu bangga. Malah saged-saged isi. Wonten ceritanya ini diceritakan oleh Al-Habib As-Sayyid Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ini waktu itu melihat inna jama'atan minas sa'adah, dari sadat, dari sadat sayyid-sayyid itu kumpul. Ijtama'u ala qiraati, mereka berkumpul untuk membaca apa? Membaca ini Masyra'ul Rawi ini manaqib as-sadah al-kiram Ali Ba'alawi. Jadi itu manaqibnya orang-orang mulia di antara sayyid-sayyid Ali Ba'alawi. Diciptakan manaqibnya mulia yang menciptakan dia termasuk sadah Ali Ba'alawi. Istilahnya tadi Habib menceritakan Habib itu kehebatan kemuliaan. Terus wonten yang awam ngacung. Haulai ahliman, itu keluarganya siapa yang disebut hebat-hebat. Maka para syekh mengatakan haulai ahluna, mereka adalah keluarga kami. Langsung orang itu mengucapkan alhamdulillah yauma mahum ahli. Alhamdulillah selamat hidup keluargaku. Selamat yang hidup keluargaku hebat-hebat ini. Terus lahum ahlu lakana khairul. Bukankah kalau mereka keluarga Anda akan lebih baik? Nah, lahum ahli lastahyaitu. Kalau mereka keluargaku, aku akan malu. Ladaqat bial-ard, saya akan merasa sempit di dunia ini. Minal hayat, karena malunya. Kenapa? Likauni amali laisa ka'amalahu, karena amalku tidak seperti amal mereka. Kenapa? Gus dingin. Malu justru kalau diceritakan manaqibnya.
Itu keluarga kami. Kalau kita tidak seperti mereka, malu kita mestinya. Kita mestinya tambah malu. Bahkan merasa sempit dunia ini karena saking malunya. Kenapa? Karena malu. Laisa ka'amali. Karena amal kita tidak seperti amal mereka. Makanya pendungan ini panjenengan dulu. Mumpung banyak hajat memiliki jangan kami yang bus-bus ini dan ini karena dalam bisa ini mumpung-mumpung melok tiap kaki sesepuh-sesepuh kita. Mumpung-mumpung lebih alim daripada sesepuh-sesepuh kita. Karena ini nanti yang akan mengumpulkan kita. Mengumpulkan kita bukan keturunan, bukan keturunan. Waktu Nabi Nuh tanganku mendelep, Karen, yo nopo dulu. Robi ibni min ahli Gusti ini anakku lho Gusti. Yo nopo jabe Gusti Allah. Innahu laisa min ahli itu anakmu itu. Innahu amarun ghairu sholih. Apa enggak benar enggak boleh awak itu anakmu. Jadi kalau kelakuan kita enggak sama, jangan harap besok ketemu di akhirat. Tapi kalau sama, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum. Kita mau akan asalkan wattaba'athum biimanin, asalkan melok mengikuti. Makanya termasuk panjenengan harus menjaga asarnya orang tua. Jangan tanya-tanya terjadi koncone wong tua. Wong tua kula niku napa sing sae niku wong tua kula mati. Wong tua niku seneng silaturahmi. Teruskan itu. Cek ketemu kali wong tua karena kelakuane kok padha mengikuti dengan orang tua. Pun betul salah kuatir, pokoknya asalkan jangan sakit jogo asal orang tua, jangan menjadi asal yang baik untuk orang tua, maka insya Allah keturunan kita akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi asal yang baik. Kamu abaakum ya hukum abnaakum itu sampun nopo prinsip itu sampun ini ngoten iki. Tidak jangan kepingin asal kebaikan, tapi kalau asal orang tua kita yang mungkin ada orang tua kita yang kurang baik, asal orang tua kita sing kurang baik itu dirusaken. Dengan asal sing api, wong ana kumpulan sing badan nek wedan bejajan wong-wong. Ora ngoten sakniki kula terusaken. Kula tambahin sak sego bungkusan iki sak. Niku baru asal orang tua derek dengan kepatuk wis. Tapi yang punya itu, wong tua ini punya asal sih bukan saya. Niku diterusaken itu campur di lembang itu wong tua biasa mulai. Lah niku ora ngoten. Kalau terusakan doco, berburu bareng bareng dia. Biar itu dengan selamatkan orang tua diputus rantainya dengan sesuatu yang baik. Nah, inilah mungkin yang sadar kalau sampai akan ngaji atau kelas yang tadi masalahnya ada kemungkinan kerjamplok itu atau keras atau kerjamplok itu atau halor, jadi ada satu kali kan penting harus kan kerjamplok itu pas ini internal ada ini pakai hemat boleh ini. Mulanya rotok keras-keras gitu ya ini jangan maklumi yang penting monggo anak turun untuk bermongso lagi karena innal fadla bil mutaqaddimin Rasulullah Muhammad itu sebenarnya kemuliaan itu punya orang-orang dulu. Wa in kana al-fakhru lil mutaakhirin walaupun besar ini miliknya orang-orang sekarang. Jadi sing nom iso bangun sampai lantai 10 kok bonggo dhisik. Fakhrnya milik Anda, tapi fadlnya tetap milik mutaqaddimin, jangan dilupakan. Beliau memang merintis, tapi tanpa rintisan beliau nggak sih bisa menjadi seperti ini. Dan ini sih bahaya, Gus-Gus ini ngomongso. Oh, apa pun tak bisa ini, mungkin tak bisa ini. Sakitnya tak cekel, nah ini tak tahu ini. Ini foto kalau ini. Kulhal munabbiukum bi ahsanina a'malani alladzina sa'yun fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sunna. Lagi karena rumongso lu apik, rumongso lu hebat, nanti besok amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran pondok pesantren ini tidak terlepas dari rintisan dari beliau. Walaupun dulu beliau masih merintis begitu sederhana, tapi itulah yang menjadikan fondasi sehingga menjadi besar. Jadi jangan rumongso. Oke, mungkin ini pun diperlukan kali kawatis bos-bos nih. Ngomong ya awas ya. Masalah belum mulai alam beres ya. Melarikan diri.
Jadi, kalau kita cekap, mungkin wonten kegunaan manfaatipun, kirang langkung pun dan ampun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Ahmad Musyafa dihaturkan terima kasih.